Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam, terdengar Pak. Terdengar ya. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali secara daring pada mata kuliah filsafat ilmu. Sebelum saya memulai perkuliahan pada malam hari ini, seperti biasa saya memohon untuk seluruh mahasiswa yang hadir, Bapak Ibu, harap menyalakan. Kemudian untuk memberi nama sesuai nama yang terdaftar di absensi. Silakan Bapak Ibu untuk dinyalakan kameranya selama perkuliahan berlangsung. Oke, silakan Bapak Ibu bagi yang belum menyalakan kamera. Suara saya masih terdengar ya, Bapak Ibu? Dengar Pak, dengar. Oke, materi yang akan kita diskusikan ini saya kira materi yang sangat penting ya untuk kita diskusikan secara bersama. Materi ini berkaitan dengan konsep Islamisasi ilmu. Ya, kalau kita melihat di RPS yang saya bagikan itu kan topik bahasan yang kita diskusikan itu tentang integrasi ilmu dan agama, perpaduan antara ilmu dengan agama atau dalam hal ini Islam. Nah, namun di capaian pembelajaran mata kuliah itu dijelaskan di situ, saya tulis bahwasanya fokusnya itu pada konsep Islamisasi ilmu dari Profesor Said Naqib Alatas yang pada tahun ini beliau baru wafat ya. Beliau aslinya Bogor, kemudian setelah itu pindah ke Malaysia. Beliau salah satu intelektual Muslim yang banyak dikagumi, merupakan sosok penting dalam diskursus ilmuwan Islam. Jadi mari kita fokuskan pembahasan kita, kuliah kita pada konsep Islamisasi ilmu, perspektif Profesor Said Naqib Alatas. Nah, untuk mahasiswa yang bertugas, apakah sudah siap? Punten Pak dosen, kemungkinan kelompok 8 itu belum ada yang masuk dan belum siap kayaknya Pak dosen.
Soalnya teman-teman udah pada di kontak belum ada respon. Oh begitu. Iya, kayaknya sih kepentok dengan hari libur nih. Saya sudah WA, sudah telepon, sudah, tapi belum ada jawaban Pak dosen. Ya, berarti dianggap tidak hadir saja ya Bapak Ibu ya, supaya fair begitu. Apakah setuju? Yang petugas hari ini kan berarti tidak hadir ya? Dianggap tidak hadir saja apa bagaimana? Karena kan itu kewajiban mahasiswa membuat materi PPT. Kalau diundur ke terakhir gimana, Pak? Kebetulan saya sudah menyiapkan juga sih materinya untuk materi malam hari ini. Maksudnya yang tidak bisa presentasi kelompoknya berarti nanti ke bagian terakhir. Itu juga kalau misalkan masih ada kelompoknya. Oh iya, Masih ada waktunya maksudnya. Waktunya masih ada mungkin terakhir ke bagian. Jadi maksudnya iya, jangan di mundur minggu depan. Jadi minggu depan udah ada bagiannya kelompoknya gitu. betul. Sementara mungkin saya isi dulu saja Bapak Ibu untuk materinya. Nanti barangkali yang menjadi presentator sedang menyiapkan atau apa saya kurang tahu. Nanti di 20 menit terakhir kalau memang ada bisa diisi, kalau memang tidak ada nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya kira itu dan saya mohon izin barangkali ada yang bisa membantu membagikan layar karena kalau di laptop itu tadi saya gangguan sempat terpental. Barangkali ada yang mau bantu membagikan layar, materinya sudah saya kirimkan di grup. Itu yang jadi co-host mungkin bisa yang jadi co-host ada 3 orang. Ya, kalau dibagikan di HP itu kurang ini di Udah ada saya. Udah banyak itu, sudah. Pak. Oke. Ini ya Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya materi hari ini bagi saya itu materi yang penting, yang urgent, yang hari ini itu saya kira dunia Islam itu sedang diporak-porandakan dengan tren modernisasi atau tren westernisasi, pembaratan, ya, pembaratan. Nah, sedikit saya bercerita sebelum masuk ini. Jadi pada tahun 2024 lalu ketika saya S2 di Jogja, itu kami dari program studi Magister AFI itu mengadakan studi banding kuliah kolaboratif ke UNIDA, Universitas Darussalam Gontor di Ponorogo. Nah, kebetulan satu-satunya perguruan tinggi Islam swasta yang mempunyai paradigma keilmuan Islamisasi ilmu itu hanya Unida Gontor. Dan kebetulan juga rektornya itu beliau salah satu murid dari Profesor Nakwib Said Nakwib Alatas yang tadi saya sebutkan. Beliau itu orang yang menyusun atau merancang konsep keilmuan yang disebut dengan Islamisasi ilmu. Nah, singkatnya begini Bapak Ibu sebelum nanti masuk ke sejarah. Jadi Islamisasi ilmu itu bentuk reaksi kita terhadap masifnya proses tadi westernisasi pembaratan ya yang dimana kebudayaan dan tradisi barat itu bukan hanya masuk tapi juga banyak mempengaruhi cara pandang umat Islam. Kemudian banyak mempengaruhi dinamika keilmuan di dunia Islam saat ini, khususnya di Melayu dan di Indonesia.
seperti itu. Nah, sehingga tadi yang saya katakan bahwasanya hari ini keilmuan itu di Indonesia sendiri sudah banyak terdikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Seolah-olah ilmu agama itu berdiri sendiri, ilmu umum berdiri sendiri, kadang keduanya sering dipertentangkan, begitu. Nah, kemudian yang kedua, juga dengan maraknya tadi ilmu sekuler, ilmu pengetahuan yang sekuler. Ilmu pengetahuan sekuler, yang dimana kalau kita lihat sejarahnya itu berangkatnya dari tradisi atau peradaban Barat yang masuk ke dunia Islam di abad kontemporer. Kurang lebih begitu. Nah, bisa dilanjut. Jadi ini saya menggunakan materi workshop yang saya ikuti selama 3 hari di Unida ya, Bapak Ibu, di Unida. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, Islamisasi ilmu itu sebetulnya berangkat dari proses Islamisasi dunia Melayu, termasuk Nusantara. Nah, Profesor Naqib Alatas itu beliau meneliti di Aceh, kemudian di Malaysia, tentang bagaimana kehidupan bangsa Melayu Nusantara pada waktu itu. Sampai nanti masuknya proses Islamisasi, masuknya agama Islam ke dunia, ke Melayu, ke Nusantara itu kan termasuk nanti ada proses Islamisasi juga di situ. Nah, jadi saya berangkat dari satu fakta, Bapak Ibu, satu kasus di dunia Melayu. Itu yang pertama, banyak teori yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu ada yang mengatakan abad ke-7, ada yang mengatakan abad ke-11, ada yang mengatakan abad ke-13. Nah, itu perbedaan pendapat dari kalangan sejarawan, Bapak Ibu ya. Tapi ada satu fakta di sini bahwasanya Islam itu masuk ke Indonesia, ke dunia Melayu, ke Nusantara itu melalui apa? Selain dibawa oleh para pedagang Arab, kemudian Islam pada waktu itu masuk ke dunia Melayu itu fokus pada aspek fikihnya. Jadi aspek ritualnya, ibadahnya, peribadatannya gitu. Melalui apa? Melalui penerapan syariat pada waktu itu. Sehingga masyarakat Melayu pada waktu itu fokus pada aspek ritualnya saja. Ya, mereka sudah berislam, kemudian mereka bersyahadat, mereka melakukan ibadah, tetapi pada tataran keimanan atau tauhidnya, konsep ketuhanannya itu masih belum jelas. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya peran Wali Songo, Bapak Ibu, ketika masuk ke Jawa, penyebaran Islam di Jawa itu kan fokusnya bagaimana orang-orang Jawa pada waktu itu berislam, kemudian menjalankan syariatnya dulu, gitu. Sedangkan konsep tauhidnya, konsep keimanannya, ihsannya itu masih belum ditanamkan gitu secara masif. Gitu. Sehingga pada waktu itu dari segi keilmuan ya hanya ilmu fikih lah yang waktu itu mendominasi. Ilmu fikih itu kan ilmu yang ilmu praktis ya, yang mempelajari tentang cara beribadah, sholat, puasa, zakat, seperti itu. Nah, sehingga di sini konsep ketuhanannya masih bercampur dengan kepercayaan sebelumnya. Ya, kita tahu bahwasanya Islam itu bukan agama pertama yang masuk ke Nusantara, tapi sebelumnya sudah ada Hindu, sudah ada Buddha. Nah, jadi Islam itu bisa dikatakan agama terakhir yang masuk ke Nusantara. Nah, bahkan kalau kita melacak lagi sistem kepercayaan di Nusantara, di Jawa khususnya pada waktu itu kan masih sangat banyak ya, atau kita bisa mengatakan menganut sistem kepercayaan politeisme, ada dinamisme, ada animisme, dan lain-lain. Jadi secara ketuhanan, secara keimanan dan akidah pada waktu itu masih kabur gitu. Bahkan masih
banyak adanya sinkretisme antara Islam dan kepercayaan pada waktu itu di Nusantara. Nah, ini periode pertama pada waktu itu. Jadi masyarakat Melayu pada waktu itu hanya berfokus pada aspek syariatnya atau fikihnya, belum masuk pada aspek ketuhanannya. Nah, kemudian selanjutnya pada periode kedua, yaitu di abad 15 sampai 18 Masehi, di 18 akhir, pada masa ini konsep tasawuf dan ilmu kalam atau teologi sudah mulai mendominasi selain fikih. Jadi pada waktu di abad 15 pada waktu itu hanya fokus di 13-14 itu fikih, kemudian di abad 15 sampai 18 itu ilmu tasawuf dan ilmu teologi. Ilmu teologi itu ilmu yang bicara tentang ketuhanan. Ilmu akidah, atau kita bisa menyebut ilmu akidah, bisa teologi, bisa ilmu kalam, seperti itu. Nah, yang dimana ilmu akidah atau teologi ini berfokus kepada masalah keimanan atau ketuhanan. Nah, kemudian apa indikator masuknya tasawuf dan kalam? Itu bisa kita lihat dari istilah-istilah atau kosakata dalam bahasa Arab yang masuk ke dunia Melayu. Sehingga banyak sekali bahasa Arab itu, karena bahasa Arab itu merupakan bahasa yang paling banyak kosakatanya, ketika masuk ke Nusantara itu banyak membantu menambah kosakata baru dalam masyarakat. Nah, nanti kita lihat di periode ketiga. Seperti itu. Nah, masuk ke periode ketiga, melanjutkan dari periode kedua itu, pada periode ini konsep-konsep ketuhanan, pandangan hidup yang Islam itu juga diperkaya dengan tradisi keilmuan Yunani. Yahudi, ada filsafat juga di situ, ada Yahudi, Kristen, dan lain sebagainya. Nah, itu ketika masuk periode ketiga. Nah, di sini ada keterangan sumber Bapak Ibu. Ini beliau Profesor Naquib Alatas itu menulis disertasinya S3-nya itu membahas tentang The Mysticism of Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri itu salah satu tokoh sufi di Nusantara ya, Bapak Ibu. Jadi beliau membahas tentang aspek tasawuf dari Hamzah Fansuri. Nah, ini disertasi beliau. Nah, jadi pada waktu itu Islam tidak hanya berfokus pada fikih, tapi sudah lebih universal, sudah masuk pada pandangan hidup masyarakatnya. Jadi Islam bukan sebatas doktrin, tapi Islam juga dimaknai sebagai pandangan hidup. Meskipun pada waktu itu masih tercampur, masih banyak tradisi intelektual Yunani, ada juga Yahudi, Kristen pada waktu itu di Melayu. Nah, pertanyaannya selanjutnya, bagaimana hasil dari next? Oke, apa kemudian hasil atau output dari proses Islamisasi yang berkembang di dunia Melayu? Nah, tadi dengan masuknya tasawuf yang ilmu yang mempelajari tentang jiwa, kesucian hati, jiwa, kemudian ada juga ilmu kalam pada waktu itu secara tidak langsung, secara evolutif merubah pandangan hidup bangsa Melayu atau Nusantara. Gitu. Yang semula sistem kepercayaannya masih berfokus pada animisme, dinamisme, kemudian ketika masuk Islam pertama melalui fikih, kemudian ada juga tasawuf dan ilmu kalam, itu secara tidak langsung merubah proses cara pandang hidup masyarakat Melayu Indonesia pada waktu itu. Secara evolusi Bapak Ibu ya, secara evolutif itu merubah cara pandang masyarakat Melayu pada waktu itu. Yang nanti dari sistem kepercayaannya mulai bergeser
dari yang semula politeisme menjadi monoteisme seperti itu. Nah, lanjut. Nah, disinilah yang tadi saya katakan bahwasanya salah satu indikator islamisasi ilmu itu ya dengan adanya kosakata dalam Islam yang berbahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Misalnya ada konsep kalbu. Ya, kalbu itu hati. Diambil dari bahasa Arab. Kalbu dalam diambil kata Islam. Kemudian nafsu, nafas itu diambil juga dari Islam. Kemudian ada fahmun, ada jasad, ada ilmu, ada apa lagi? Ada zolim. Zolim kita kan bahasa Indonesia kita menyebut zolim. Itu diambil dari bahasa Arab juga, dari Islam juga, artinya zulmun. Dan masih banyak lagi. Nah, proses Arabisasi atau Islamisasi dalam aspek bahasa ini juga membantu merubah cara pandang hidup masyarakat pada waktu itu. Jadi yang dirubah itu bukan budayanya, yang diislamisasi itu bukan pakaiannya, tapi yang diislamisasi itu worldview-nya. Worldview itu cara pandang, pandangan hidupnya. Gitu. Next. Nah, jadi masuknya Islam ke dunia Melayu itu bukan dengan jalan peperangan, bukan dengan jalan penindasan, tapi dengan cara tadi masuknya ilmu pengetahuan ke Nusantara, kemudian ada proses penyesuaian, kemudian yang dimana nanti dia merubah cara pandang masyarakatnya, gitu. Jadi bukan Islamisasi atau Islam masuk ke dunia Melayu ke Nusantara bukan dengan jalan peperangan, bukan. Misalnya atau yang kita tahu Wali Songo ketika menyebarkan Islam di Jawa kan tidak dengan jalan peperangan, dengan jalan penyesuaian Islamisasi pada aspek budaya. Yang dimana pada waktu itu budaya-budaya lokal itu tidak dihapus, tapi disesuaikan. Ya, disesuaikan dengan pandangan hidup Islam. Seperti itu. Misalnya ada sebuah cerita konon, ya ini nanti bisa dicek apakah benar apa tidaknya. Ada salah satu wali Songo itu ketika itu mengadakan kegiatan yang dinamai dengan sekaten. Di Jawa itu kan terkenal ada tradisi namanya sekaten. Istilah sekaten itu sebetulnya diambil dari bahasa Arab syahadatain. Ya, syahadatain artinya 2 kalimat syahadat. Nah, pada waktu itu Wali Songo mengadakan satu kegiatan budaya yang dimana tiket masuknya itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Meskipun mereka pada waktu itu tidak memahami apa itu syahadatain, tapi dengan sendirinya para Wali Songo memasukkan aspek tadi worldview-nya, merubah cara pandangnya dulu sebelum nanti merubah apa perilakunya, merubah dari segi pakaian dan lain sebagainya. Jadi yang pertama kali diislamkan dalam hal ini itu pandangan hidupnya, cara pandang masyarakatnya pada waktu itu. Nah, hari ini problemnya di Indonesia itu tadi dengan maraknya westernisasi atau pembaratan sehingga cara pandang umat Islam pada saat ini itu banyak juga yang sekuler gitu. Banyak yang terpengaruhi oleh cara pandang atau worldview barat. Nah, jadi sebetulnya Islamisasi pada saat ini bukan hal baru tapi kembali kepada yang asal. Kembali kepada yang asal, bukan sesuatu yang baru begitu. Karena pada waktu itu sebelum
worldview barat, sebelum tradisi barat, budaya barat masuk ke Indonesia, ya cara pandang umat Islam di Indonesia itu belum tersekulerkan. Nah, ketika zaman modern itulah mulai maraknya sekularisasi, termasuk sekularisasi ilmu pengetahuan. Seperti itu. Hari ini misalnya umat Islam banyak menguasai keilmuan barat, menguasai worldview barat tanpa diimbangi dengan cara pandang Islam atau worldview Islam. Nah, disinilah nanti peran islamisasi ilmu. Membuang apa yang tidak sesuai dengan pandangan Islam, kemudian mengintegrasi antara worldview Islam dengan keilmuan yang sudah berkembang, nanti lahirlah islamisasi ilmu itu. Nah, itu prosesnya gitu. Mulai dari dewesternisasi, kemudian integrasi, sampai nanti lahirlah islamisasi. Nah, itu prosesnya. Kemudian selanjutnya pertanyaannya bagaimana caranya bagaimana caranya mengislamkan ilmu sekuler tadi? Itu. Bisa dilanjut materinya? Oke. Bagaimana cara mengislamkan ilmu yang sekuler tadi yang sudah terkontaminasi oleh worldview barat? Nah, disinilah caranya. Oke. Di sini ada dua worldview. Ada worldview barat, ada worldview Islam. Nah, worldview barat itu apa sih yang kita kritik, apa yang kita rubah, apa yang kita islamkan dari worldview barat? Pertama itu konsepnya, konsep keilmuannya, kemudian metodologinya, kemudian prinsip-prinsipnya, teorinya, yang nantinya kita kritik, kita uji, kemudian kita islamisasi atau kita islamkan dengan tadi tiga tahapan tadi. Dewesternisasi, integrasi, kemudian islamisasi. Jadi yang diislamkan, kalau islamisasi ilmu itu yang diislamkan tadi konsepnya, metodologi, teorinya. Itu menjadi konsep yang islami, teori yang islami. Misalnya dalam ilmu psikologi banyak teori-teori psikologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, dari teori psikologi itu nanti di dewesternisasi, dihilangkan aspek-aspek baratnya. Kemudian nanti diintegrasi, disesuaikan dengan konsep teori psikologi dalam Islam. Sampai nanti lahirlah ilmu yang disebut psikologi Islam. Seperti itu. Jadi yang diislamkan bukan orangnya, bukan budayanya, melainkan metodologi, keilmuannya, konsepnya, dan teorinya. Oke. Kemudian selanjutnya ini agak loncat, kita kembali lagi, kita flashback apa sih pengertian ilmu dalam Islam. Nah, ini diambil dari kitab atau karya Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ar-Risalah ala Dunia. Nah, dalam literatur lain itu disebutkan bahwasanya kata ilmu itu diambil dari bahasa Arab, Bapak Ibu, yaitu ilmun. Dia tiga kata, berasal dari tiga kata, ain, lam, dan mim, ilmun. Nah, dari kata ilmun itu mempunyai padanan, yaitu kata alamatun. Alamatun itu artinya tanda, petunjuk. Nah, karena kata alamatun atau ilmun atau alam yang kita kenal sekarang alam semesta itu, kalau kita tarik secara linguistik, secara bahasa, itu mempunyai satu akar kata yang sama, berasal dari tiga huruf, ain, lam, dan mim. Nah, ilmun itu juga bisa dimaknai sebagai tadi tanda, petunjuk. Jadi orang yang berilmu seharusnya dia merasa hidupnya itu mendapat petunjuk dan mendapat arahan. Sebagaimana tadi tanda itu. Nah, kalau kita lihat dari perspektif Imam Al-Ghazali, ilmu itu sesungguhnya apa? Representasi makna dari realitas, dari kenyataan, baik berupa bentuk, mode, kemudian kuantitas, substansi, dan esensi oleh jiwa yang rasional. Nah,
Dalam Islam, jiwa yang rasional itu bukan sekedar rasional dalam hal spekulatif pemikiran, bukan. Tapi ada aspek intuisinya, atau dalam bahasa Arab, an-nafsu an-natiqo al-mutmainnah. Jadi jiwa yang rasional, yang tenang. Begitu. Nah, orang yang berilmu atau subjeknya disebut alim, sedangkan objek yang diketahuinya, objek yang dipahaminya disebut dengan maklum atau esensi. Gitu. Kita mengetahui, kita memahami objek yang dimana objeknya ini realitas yang kita pahami dengan akal yang rasional dan intuisi atau rasional yang tenang. An-nafsu an-natiqo al-mutmain. Nah, selanjutnya Al-Ghazali dalam kitab yang lain, Al-Mustashfa itu bisa dilanjut mengatakan ketika realitas yang dapat dinalar itu terukir dalam jiwa yang rasional, maka realitas itu menjadi ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi alatnya, instrumennya bukan empiris, bukan hanya empiris, bukan hanya rasio, tapi meliputi keseluruhan, termasuk jiwa. Gitu. Ketika objek-objek itu bisa dinalar dengan jiwa dan rasio, maka objek itu sudah menjadi ilmu. Begitu. Nah, kemudian ini ada perkataan dari Ibnu Arabi, salah seorang sufi. Beliau mengatakan, next, knowledge is attainment by the heart of some matter corresponding to what itself, whether his matter is non-existent or existent. Jadi pengetahuan itu dapat diperoleh melalui hati atau kolbun atau intuisi. Nah, itu pengetahuan sejati dalam pandangan Ibnu Arabi. Kemudian ada pendapat lain dari Al-Amidi, bisa lanjut, mengatakan knowledge stand for an attribute through which the soul of him who possess this particular attribute attains to distinction between the realities of the universal concept. Nah, sama, jadi instrumennya itu, instrumen pengetahuannya itu menggunakan jiwa atau soul dalam bahasa Inggris. Nah, oke, kembali ke pertanyaan yang tadi. Jadi yang diislamkan itu apanya? Apa yang diislamkan itu? Nah, sekarang kita masuk pengertian islamisasi ilmu pengetahuan. Bisa dilanjut? Nah, apa sih islamisasi ilmu pengetahuan itu? Islamisasi ilmu pengetahuan itu proses pembebasan. Nah, proses pembebasan cara pandang pemikiran manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis yang bersifat kultur, lokal, dan nasional yang tentu yang bertentangan dengan Islam. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, islamisasi ilmu juga pembebasan cara pandang manusia dari belenggu paham sekuler, baik cara pandangnya maupun bahasanya. Atau menurut Said Naqib Alatos, itu bukan hanya cara pandangnya, bukan hanya bahasa yang digunakan, tapi juga dorongan fisik yang cenderung pada sikap sekuler yang tidak adil terhadap hakikat diri dan jiwanya. Jadi proses islamisasi itu proses pembebasan juga, membebaskan cara pandang manusia, membebaskan pikiran manusia. Yang pertama dari tradisi magis, tradisi mitos, animistis yang bersifat lokal dan nasional yang bertentangan dengan Islam. Yang kedua, membebaskan dari cara pandang sekuler. Seperti itu. Nah, itu pengertian islamisasi ilmu menurut Naqib Alatos, Profesor Said Naqib Alatas, dalam bukunya Islam and Secularism. Oke. Pertama, yang diislamkan cara pandangnya. Tadi kan ada banyak proses cara pandangnya, kemudian
pemikirannya. Sekarang bagaimana cara mengislamkan cara pandangnya? Nah, ini masuk kepada islamisasi worldview. Nah, ini bisa dilanjut terus. Oke. Lanjut. Itu masih ada lagi. Oke. Siapa? Kalau ada pertanyaan begini, siapa sih orang yang berilmu itu? Nah, orang yang berilmu itu orang yang secara paradigma atau pandangan hidupnya itu mengacu pada pandangan Islam atau worldview Islam. Bukan sebaliknya menganut worldview sekuler. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam worldview sekuler? Ya tadi, pemikiran-pemikiran yang sekuler, yang barat, kemudian magis, mitos, animistis, dan dorongan fisik. Sedangkan worldview Islam itu cara pandang yang merujuk kepada Tuhan, ilmu, kehidupan manusia, moralitas, baik buruk, ukhuwah, alam, dan sebagainya. Nah, itu cara bagaimana mengislamisasi pandangan, cara pandang atau pikiran. Jadi yang disebut dengan alim, orang yang berilmu itu tadi, orang yang menggunakan cara pandang atau worldview Islam. Bukan worldview yang sekuler. Oke. Kemudian masuk kepada proses islamisasi ilmu. Ada 3 tahapan. Next. Nah, bagaimana cara proses islamisasi ilmu pengetahuan? Ada 3. Yang pertama, dewesternisasi. Dewesternisasi itu berarti meniadakan segala paham, konsep, tradisi barat. Ini diambil dari bahasa Inggris yaitu western, artinya barat. Jadi dewesternisasi itu menghilangkan atau mengisolisir segala unsur-unsur atau konsep yang terbentuk dari peradaban barat. Baik dari segi bahasa, pemikiran, teori, cara pandang, atau worldview. Nah, setelah diisolasi, diuji, dikritik, kemudian dihilangkan, masuk pada aspek integrasi. Nah, ini saya lanjutkan dulu. Jadi yang dimaksud dengan dewesternisasi itu pada aspek ilmu pengetahuannya, ilmu pengetahuan modern saat ini. Gitu. Termasuk ilmu-ilmu alam juga itu banyak sekali ilmu pengetahuan saat ini, ilmu alam, ilmu humaniora itu banyak menggunakan konsep atau teori dari barat yang tidak sedikit yang bertentangan dengan Islam. Itu. Nah, tahapan yang kedua, ini masih lanjut. Ini masih proses westernisasi ya, dewesternisasi. Jadi yang dihilangkan, yang diuji itu pertama pada aspek metode keilmuannya, keilmuan modern, baik ilmu alam maupun ilmu humaniora, ilmu sosial. Kemudian konsep-konsepnya, teorinya, simbol-simbolnya, kemudian aspek empiris dan rasional, aspek-aspek yang bersinggungan dengan nilai dan etika dalam Islam. Misalnya tentang teori alam semesta, bagaimana alam semesta ini ada, dari mana alam semesta ini ada. Itu kan kalau dalam konsep atau teori barat, itu sekuler meniadakan aspek Tuhan atau pencipta. Itu. Kemudian pemikiran tentang pembagian ilmunya, batasan-batasan ilmu, dan lain sebagainya. Jadi fokusnya pada metodenya dan teori-teorinya. Itu yang kita uji, yang kita kritisi. Nah, ini menurut Noki Palatas. Nah, selanjutnya ketika masuk integrasi, itu memasukkan konsep-konsep penting dari worldview Islam ke dalam sains modern. Misalnya konsep din, ad-din, konsep insan, konsep ilmu dalam perspektif Islam, konsep keadilan, konsep etika, itu konsep adab. Nah, semua itu dimasukkan ke dalam, disesuaikan dengan keilmuan modern. Kemudian setelah dimasukkan, dimodifikasi dari konsep-konsep yang universal, kemudian
menjadi satu panduan atau satu sistem dalam kehidupan, baik pendidikan, baik ekonomi, baik politik. Jadi sebetulnya bidang kehidupan baik itu politik, budaya, sosial itu berangkatnya dari tadi proses pengislamisasian ilmu gitu. Setelah itu nanti lahir satu produk, misalkan model sistem pendidikan Islam itu seperti apa sih? Berarti sistem pendidikan Islam itu sistem pendidikan yang merujuk pada worldview Islam. Bagaimana sih Islam memandang pendidikan? Apa sih ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam? Nah, apa itu ekonomi? Ekonomi itu berarti ekonomi yang merujuk pada worldview Islam. Bagaimana Islam memandang jual beli? Bagaimana Islam memandang riba dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar penambahan istilah, misalnya pendidikan jadi pendidikan Islam, ekonomi menjadi ekonomi Islam, apalagi politik menjadi politik Islam, bukan hanya menambah kata, tapi juga merujuk kepada satu worldview, yaitu worldview Islam, yang setelah diproses melalui proses islamisasi ilmu tadi. Seperti itu. Oke, contohnya dalam aspek pendidikan, Bapak Ibu. Nah, kalau dalam pandangan Islam, ya misalkan dalam pendidikan, misalkan universitas, kan universitas itu diambil dari kata universal, artinya umum, komprehensif. Jadi ketika kita kuliah di universitas, tujuannya apa? Untuk mencetak manusia-manusia yang universal dari segi keilmuan. Gitu. Sedangkan dalam tradisi barat itu tidak ada istilah universal. Misalkan dari segi jurusan, ya. Kita kan secara tidak langsung pendidikan kita banyak menganut model atau sistem pendidikan di barat. Misalnya di kampus sudah mulai masuk spesialisasi. Ada jurusan ekonomi, ada jurusan sosiologi, ada jurusan agama gitu. Padahal sejatinya universitas dalam tradisi Islam itu ya mencakup keseluruhan gitu. Yang dimana satu orang itu bisa menguasai berbagai macam ilmu. Nah, kalau kita melihat sejarah peradaban Islam pada waktu itu, para ulama kita pada waktu itu bukan hanya menguasai ilmu agama, tapi menguasai ilmu astronomi, menguasai ilmu politik, menguasai ilmu sosiologi pada waktu itu. Sehingga universitas itu mencetak intelektual-intelektual yang universal, bukan yang terspesialisasi gitu. Kalau sekarang kan beda, satu orang hanya menguasai satu disiplin ilmu. Bahkan seorang guru besar pun hanya menguasai satu disiplin ilmu. Seorang guru besar pendidikan tidak mungkin mau mengajar kimia, mau mengajar etika misalnya. Ya karena fokusnya hanya pada aspek pendidikannya. Nah, dari segi tujuan dari universitas itu untuk menghasilkan manusia yang beradab. Beradab itu kalau dalam pandangan Profesor Nokib Alatas itu berilmu, beriman, sekaligus beramal. Jadi beriman, berilmu, beramal. Nah, itu konsep dari adab. Bukan sekedar menjadi orang baik. Orang baik kalau tidak beriman, tidak berilmu, sama aja gitu. Malah tidak bermanfaat. Nah, jadi tujuan pendidikan itu untuk menghasilkan manusia yang beradab. Manusia yang berilmu dengan benar, beriman dengan benar, dan kemudian mengamalkan ilmunya dengan benar. Bukan hanya sekedar menjadi warga negara yang baik. Atau bukan hanya sekedar untuk mendapatkan ijazah kemudian melamar pekerjaan. Jadi sebenarnya tujuan Islam itu sangat mulia dalam hal pendidikan. Bukan semata-mata pada aspek ekonominya, pada aspek materinya, bukan. Seperti itu. Nah, itu yang satu kasus ya yang bisa kita lihat. Lanjut. Nah, itu tadi dalam aspek ilmu. Misalkan dalam bidang politik,
Ya. Misalkan dalam ilmu politik di Barat, itu kan politik itu bisa dimaknai apa? Mencapai sesuatu dengan berbagai macam cara gitu. Kalau dalam pengertian politik di Barat, atau menjadikan manusia itu sebagai tolak ukur segalanya gitu. Nah, itu salah gitu, keliru dalam pandangan Islam. Nah, politik Islam, dalam pandangan Islam, politik itu bukan sekedar jabatan, bukan sekedar meraih sesuatu dengan berbagai macam cara, tapi bagaimana bisa menghadirkan keadilan. Bagaimana politik itu bisa menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat, bagi umat. Itu sehingga ukuran baik buruknya bukan pada manusia, tapi pada syariat. Nah, kalau dalam politik kita, itu kan baik buruk tergantung pada regulasi, undang-undang. Baik buruk tergantung pada manusia. Atau dalam tradisi barat, baik buruk tergantung pada manusia. Sehingga yang menjadi pusat itu manusia. Yang menjadi tolak ukur baik buruk itu manusia. Bukan pada aspek syariat atau agamanya. Nah, dalam konsep politik Islam tidak begitu. Jadi ukuran baik buruk dalam politik itu yang merujuk kepada syariat. Kepada agama. Bukan kepada manusianya. Seperti itu. Nah, ini saya agak cepat ya Bapak Ibu. Misalnya dalam konsep ya ini lanjut aja. Nah, misalnya ketika kita sudah menerapkan worldview Islam dalam berbagai disiplin ilmu, dalam berbagai bidang kehidupan, itu berangkatnya tentu dari konsep tauhid. Misalkan dalam aspek epistemologi, dalam aspek keilmuan, ilmu apapun itu mau ilmu umum, ilmu agama, non agama, itu berangkatnya dari epistemologi tauhid. Karena tidak ada ilmu yang tidak bersumber dari agama. Ya, tadi karena masuknya peradaban barat atau westernisasi sehingga ilmu itu menjadi terkotak-kotak. Ilmu umum ya ilmu umum, ilmu agama berarti ilmu agama. Padahal sejatinya semua ilmu itu bersumber dari satu. Berangkatnya dari agama. Epistemologinya menggunakan epistemologi tauhid. Nanti dari epistemologi tauhid ini berkembang. Ada yang disebut ilmu eksak atau sains. Sekarang kita kenal ada fisika, ada biologi, ada kimia. Yang kedua ada ilmu humaniora, ada sosiologi, ada politik, ada kedokteran. Nah, itu semuanya berangkat dari satu worldview, satu epistemologi, yaitu epistemologi tauhid. Seperti itu. Nah, itu pada aspek epistemologi. Sekarang pada aspek ontologinya. Nah, ontologinya dalam pandangan Islam, ontologi atau sesuatu ada atau realitas itu tidak hanya realitas yang fisik atau alam syahadah yang bisa kita saksikan, bisa kita lihat, bisa kita tunjuk. Tapi ada juga alam yang disebut alamul ghaib, alamul mulk. Itu juga realitas yang ada. Jadi bukan sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, bukan berarti tidak ada. Gitu. Sedangkan dalam tradisi barat yang disebut dengan realitas itu harus sesuatu yang empiris dan rasional. Di luar itu berarti itu bukan realitas. Nah, itu bertentangan dengan Islam. Misalnya surga neraka itu kan tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita jangkau. Tapi bukan berarti surga neraka itu tidak ada. Nah, itu termasuk alam yang ada atau alamul ghaib. Itu termasuk realitas juga. Oke. Lanjut. Nah, ini ketika kita misalkan menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu, sumber pengetahuan. Nah, itu tidak
tidak semata-mata menafsirkan Al-Quran hanya dengan akal. Gitu. Tapi menafsirkan Al-Quran, kalau kita hanya fokus pada akal, nanti lahirlah konsep atau teori-teori yang lebih menjurus kepada konsep Barat misalnya. Karena di Barat lebih banyak menggunakan akal. Misalkan apa namanya standar metode ilmiah, ya kan? Sesuatu itu dikatakan ilmiah kalau bisa dibuktikan secara empiris. Misalkan sesuatu itu bisa dibuktikan secara logis, baru itu ilmiah. Nah, kan dalam Islam tidak hanya itu. Itu yang dikatakan ilmiah tidak hanya rasional dan tidak hanya empiris. Gitu. Lanjut, ini yang agak cepat Bapak Ibu. Semua konsep apapun itu berangkatnya dari konsep satu tauhid, Bapak Ibu. Termasuk tadi ilmu apapun sebenarnya berangkat dari epistemologi tauhidi. Gitu. Mau itu ilmu agama, ilmu umum, seperti itu. Terakhir kesimpulannya. Jadi apa itu islamisasi ilmu? Jadi dalam islamisasi ilmu itu harus jelas objek yang diislamkan. Tapi yang lebih utama adalah world view, cara pandang subjek manusia yang mengislamkan. Jadi islamisasi itu bukan fokus pada mengislamkan benda, mengislamkan pakaian, bukan, tapi mengislamkan cara pandang, world view, pemikiran manusia. Nah, islamisasi adalah proses yang terdiri dari tadi tahapan-tahapannya, Ibu ya. Dewesternisasi, integrasi, dan kodifikasi. Nanti lahirlah islamisasi. Islamisasi ilmu pengetahuan barat yang sekuler memerlukan kerjasama antara pakar studi Islam dan pakar ilmu pengetahuan modern. Jadi kita tidak menafikan kemajuan ilmu pengetahuan, tidak. Kita tidak menafikan temuan-temuan sains yang bersifat empiris, tidak. Nah, tapi ketika satu metode itu dijadikan sumber atau satu-satunya metode yang benar, itu yang kita kritik. Nah, saya kira itu untuk materinya Bapak Ibu. Mungkin terlalu lama. Ini masih ada sisa waktu banyak untuk diskusi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan saya kembalikan ke Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan, ada tanggapan? Assalamualaikum, izin Pak Dosen. Mau menanggapi materi kuliah yang tadi. Iya, gimana Pak? Ya, Rahman Pak, ya, dari Palembang ya. Ya, menarik sekali kuliah Pak Dosen Afisina ya, malam ini membahas tentang sekularisasi dan pemisahan worldview keilmuan antara ilmu barat dengan ilmu keislaman. Nah, dalam kaitan ini saya mau meminta tanggapan sekaligus dukungan Pak. Dukungan biar nanti ISIF melalui LBH ISIF itu mengajukan judicial review, Pak, menggugat SK Menteri Agama zaman menaknya itu Lukman Saifuddin itu, yang SH yang dari Universitas Jakarta Timur, Asafiyah itu. Kalau yang rekan-rekan dari jurusan HKI, Hukum Keluarga Islam, itu nanti lulusnya itu gelarnya SH, Pak. Nah, perjalanan saya kuliah awal Sasiah ini sudah kampus keempat ini, Pak, belum lulus. Saya itu mulai belajar tahun 2000 di STAIN Kudus, itu gelarnya masih SAG. Kemudian saya lanjut lagi ke STAI Wali 9 Semarang, itu sudah SSY, Pak. Kemudian saya pindah ke Untas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, itu SHI. Nah, sekarang menjadi SH, Pak. Nah, ini masalah besar yang nanti akan dihadapi oleh teman-teman ya, yang jurusan HKI ketika lulus dari ISIF, Pak. Itu gelarnya SH ya.
Nah, Menteri menganggap gelar S3 itu lebih universal ya. Tapi kenyataannya penerimaan pemerintah atau perlakuan lulusan S3 dari syariah itu tidak seluas yang diharapkan, Pak, terus terang ya. Ada pendapat dari Profesor Emeritus dari UI Jogja, Profesor Amir ya. Profesor Amir Mu'alim itu dulu kaprodi S2 Hukum Islam, Pak, UI Jogja, beliau bilang SH plus itu ada di syariah, dia bilang gitu. Karena alasannya sarjana konvensional seperti kami ini belum tentu paham SH syariah. Nah, dengan gelar dirubah jadi SH itu lulusannya itu seneng ya. Tapi ketika mereka ingin mendaftar hakim pengadilan negeri atau mendaftar jaksa itu nggak bisa, Pak, ditolak karena bobot materi mata kuliah hukum pidananya itu hanya 2 SKS. Hukum pidana 2 SKS, hukum acara pidana 2 SKS. Nah, itu untuk daftar hakim pengadilan negeri sama daftar jaksa itu dianggap tidak cukup, Pak, tidak layak. Nah, harapan saya sih biar sadar nggak dibuat hanya seneng tok, tapi jasanya nggak bisa dipakai untuk ngelamar 2 jabatan itu ya, mending itu dikembalikan jadi SHI, Pak. SH, S-nya besar, hanya besar, I-nya kecil, Pak. Biar sadar gitu, tidak banyak berharap daripada gelarnya sama dengan fakultas hukum, sama-sama SH, tapi dari fakultas syariah tidak bisa daftar hakim pengadilan negeri atau daftar jaksa. Harapan saya dari LBH ISIF bisa mengkoreksi ya Pak, keputusan Menteri Agama yang tahun 2016 itu, sehingga dikembalikan ke spesialisasi atau keahlian kita, Pak, keahlian di bidang hukum Islam. Saya sendiri jujur aja udah SH konvensional masuk ke SH syariah karena SH syariah itu sulitnya luar biasa dan tidak semua sarjana konvensional itu mampu, terutama yang tidak berbasic dari pesantren, Pak. Itu pendapatnya bagaimana kalau kita minta LBH ISIF itu mengajukan uji material ke Mahkamah Agung, minta dirubah itu keputusan Menteri Agama yang memberi gelar SH kepada lulusan sarjana syariah, tapi SH-nya nggak bisa buat daftar hakim pengadilan negeri dan jaksa, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mau saya tanyakan, saya setuju di Indonesia tidak usah pakai perbedaan antara hukum negara dengan hukum agama. Tapi saat ini juga kalau kita perhatikan hukum acara perdata yang dipakai di pengadilan agama itu masih merujuk pada HIR, Pak. Hukum acara perdata warisan Belanda, HIR, Het Herziend Indisreglement, ya, atau hukum acara perdata tinggalan Belanda. Kalau yang Mahkamah Syariah di Aceh itu punya hukum acara sendiri ya, ada hukuman cambuk, hukuman bayar denda yang enggak sesuai KUHP, ya. Itu boleh. Nah, harapan saya sih kita juga dari ISIF nanti mengusulkan kalau pengadilan agama itu punya hukum acara sendiri, Pak, tidak pakai HIR atau acara perdata tinggalan warisan Belanda. Saya kira itu, Pak, 2 tanggapan sekaligus permohonan dukungan ya, Pak, agar LBH ISIF itu bisa menggugat uji material itu SK Menteri Agama yang saya kira terlalu berlebihan, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif. Saya kira usulan yang baik dan yang bagus. Mungkin kalau saya pribadi, kalau izin menanggapi dari 2 poin tadi, tentu ini perlu kerja kolektif. Artinya perlu keterlibatan banyak pihak, baik dari aspek pembuat kebijakan, kemudian dari aspek akademisi, dosen, ahli, kemudian mahasiswa, dan aspek masyarakat sipil. Nah, jadi untuk merubah satu kebijakan, apalagi menyangkut terhadap kebijakan yang bersumber dari negara itu kan alur dan prosedurnya tidak mudah ya, apalagi berkaitan dengan undang-undang dan lain sebagainya. Setahu saya begitu. Jadi mungkin dari Pak Arif dan Bapak Ibu teman-teman semuanya, barangkali ada yang mempunyai satu keresahan yang sama, itu bisa mengajukan secara tertulis kepada LBH ISIF.
Nanti ditulis poin-poinnya apa yang menjadi keresahannya. Nanti dari LBH ISIP mungkin bisa mengadakan audiensi dengan Bapak Ibu atau dengan pihak lain, kemudian yang nantinya diajukan kepada pembuat kebijakan seperti itu. Nah, ini saya agak lupa juga. Kalau tidak salah waktu itu juga ada mahasiswa hukum dari UIN Jogja itu yang berhasil merubah apa ya? Yang waktu itu sempat ramai itu 4 mahasiswa UIN Jogja yang merubah pasal apa begitu ketika apa namanya saya nggak tahu juga, entah itu ketika rapat atau ketika sidang sidang DPR atau apa begitu. Itu sempat viral, itu ada mahasiswa hukum itu. Saya lupa itu kasusnya apa waktu itu. Nah, tapi poin saya tadi, ketika kita ingin merubah satu sistem itu kita harus berangkat dari kerja kolektif, artinya ada partisipasi atau keterlibatan banyak pihak dalam masalah ini, masalah hukum atau dalam nomenklatur ya Bapak Ibu. Karena setahu saya dalam pendidikan pun, fakultas pendidikan itu kan kalau tidak salah sudah dihilangkan SPDI-nya ya. Ya, jadi SPD Ya. sekarang Pak. Ini hilang ya. Ya, itu saya nggak tahu itu secara kebijakan itu siapa yang membuat kebijakan itu gitu, dari mana asal muasalnya, apa penyebabnya itu saya nggak mengikuti gitu. Menteri Agama Lukman Hakim itu. SK Kemenak, Pak. Ya, berarti Menteri Agama Ya, Saifuddin eranya Pak ini ya, Pak Jokowi berarti ya. ya eranya Pak Jokowi. Ya. Jadi tadi sih kalau tanggapan saya hanya itu. Jadi tidak bisa apa? Ya hanya itu mungkin yang bisa saya bantu pada aspek tadi. Perlu banyak keterlibatan baik dari akademisi, kemudian pembuat kebijakan dan lain sebagainya. Nah, namun kalau saya menjawab dari perspektif filsafat ilmunya, dari perspektif islamisasi ilmu, ya tadi islamisasi ilmu itu harus jelas dulu objeknya apa yang diislamkan. Misalnya objeknya dalam hal misalnya dalam hal sosial atau politik, kita ingin mengislamkan negara gitu, negara yang berbasis pada Islam. Itu kan saya kira tidak cocok, tidak relevan, karena negara Indonesia itu bukan negara Islam, tidak hanya umat Islam saja, di situ ada umat Kristen, ada Katolik, ada Buddha, Hindu, sehingga saya kira tidak fair. Dan dalam sejarah kita sudah ditujukan dengan satu kebijaksanaan yang cukup baik ya dari kalangan founding father kita ketika menghapus tadi 7 kata ya di sila pertama pada waktu itu dihapus. Jadi dalam perspektif islamisasi ilmu itu harus jelas dulu objeknya, apa yang perlu kita islamkan. Nah, tapi kalau tadi menyangkut dengan keresahan Pak Arif dan teman-teman mungkin itu bisa dicoba dengan jalur tadi, membuat pernyataan tertulis yang diajukan kepada LBH ISIP. Dan saya kira itu Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain? Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, masih ada waktu 30 menit, 40 menit. Kita bisa manfaatkan untuk diskusi. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, silakan Pak. Ya, mau bertanya ini ilmu-ilmu apa saja ya yang di dunia ini untuk sekarang ini yang perlu diislamisasi? Kan sebenarnya ilmu itu zaman dulu tuh kebanyakannya Islam gitu kan. Nah, yang perlu diislamisasi itu kategorinya ilmu apa saja ya, gitu, Pak. Sebab kalau menurut saya ya semua ilmu itu bersumber dari Islam menurut saya gitu.
Nah, mungkin pandangan Bapak seperti apa tuh yang ilmu-ilmu apa saja yang harus diislamisasi itu? Yang mungkin jauh dari agama atau jauh dari Tuhan atau mungkin kategorinya seperti apa dan apa saja ilmunya gitu Pak. Itu saja mungkin Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, saya kira banyak Bapak Ibu ya. Misalnya dalam ilmu politik tadi sudah saya jelaskan, contohnya dalam ilmu ekonomi ya kan. Meskipun kita semua sepakat bahwasanya semua ilmu itu ya bersumber dari Allah. Tapi dalam prakteknya kan berbeda. Dalam prakteknya banyak dari kita itu justru banyak berkiblat atau mengikuti metode atau standar yang ada di Barat. Gitu. Misalnya dalam hal ekonomi kan tentu sistem ekonomi kita pada hari ini kan berfokus pada ideologi kapitalisme, Bapak Ibu ya. Satu pandangan tentang kapitalisme, ya bagaimana satu orang bisa menguasai banyak modal gitu, banyak kapital, sehingga tidak ada tidak ada kesetaraan dalam ekonomi, tidak ada kemaslahatan, malah menimbulkan kesenjangan ekonomi kan begitu. Nah, itu kan bisa kita kritik dengan misalnya konsep zakat, ya kan? Zakat itu kan sebetulnya salah satu tujuannya supaya mengentaskan kemiskinan sebetulnya, bukan membuat jurang kesenjangan itu semakin besar, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Tidak ada dalam Islam itu orang berzakat itu makin miskin, atau yang kaya tiba-tiba menjadi miskin, mendadak jadi miskin. Tidak. Justru dengan adanya konsep zakat itulah membuat kesenjangan itu menjadi kecil gitu. Ya, yang kaya bisa menginfakkan hartanya kepada yang miskin dari harta yang diterima itu bisa dijadikan sebagai modal usaha dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Islam itu sangat sangat jelas gitu. Tidak ada yang tidak jelas dalam Islam, dalam apapun, dalam ekonomi, dalam politik, dalam ekonomi misalnya. Islam tidak tidak menolak atau tidak menyangkal bahwasanya kita itu harus kaya gitu. Justru dengan kita kaya, kita harus dengan kita kaya harusnya kita bisa semakin banyak bersedekah, berzakat gitu kan. Tadi misalkan konsep zakat itu bisa kita terapkan gitu dalam sistem ekonomi. Beda dengan pajak ya Bapak Ibu. Mungkin di sini ada jurusan ekonomi, bagaimana sebetulnya pajak itu kan bukan mensejahterakan. Jadi semua orang wajib membayar pajak, mau petani, mau pedagang. Pajak itu diserahkan ke negara mengelola, tapi dalam pengelolaannya ada kesalahan, dikorupsi oleh oleh pejabat, sedangkan kita bayar pajak untuk menggaji pejabat. Jadi tidak ada kesejahteraan di situ, kemaslahatan. Sedangkan zakat kan dari kaya kepada miskin. Di dalam zakat kan ada 8 asnaf yang menerima zakat. Ada fakir, ada miskin. Kita orang yang memiliki harta, jika sudah mencapai 1 nisab dan sudah 1 haul kan, kita wajib mengeluarkan zakat misalnya. Diserahkan kepada yang berhak atau mustahiknya. Nah, dari harta yang diterima kan bisa dikelola untuk membangun usaha gitu. Dan lain sebagainya. Itu satu konsep dalam ekonomi. Dalam pendidikan, misalkan pendidikan kita berfokus pada aspek fisiknya. Bagaimana menciptakan siswa yang pintar, hanya pintar saja tapi tidak berakhlak, tidak beradab. Nah, jadi yang diutamakan pada aspek kecerdasannya saja, tidak pada aspek emosional, spiritualitas, tidak. Nah, Islam tidak begitu memandang pendidikan. Nah, para ulama kita dulu bukan hanya pintar tapi terdidik. Terdidik itu apa? Beradab, berilmu, beriman, sekaligus dia beramal soleh maksudnya. Saya kira itu Bapak Ibu. Banyak sih Bapak Ibu. Pendidikan juga bisa pada aspek ilmu pendidikan, ilmu sosiologi, ilmu psikologi. Gitu. Jadi tidak sekedar mengganti saja atau menambah kata Islam saja. Tapi sudah masuk pada wilayah metodologi keilmuan yang sudah kita Islamkan.
berdasarkan worldview atau cara pandang Islam. Begitu, Pak Dadan. Baik, Pak. Ini satu lagi, Pak. Apakah ini salah satu kesalahan umat Islam ketika memilih ilmu, ketika ada ilmu Islam yang sudah ada, tetapi malah memilih ilmu sekuler gitu kan? Kan manusia tuh disuruh memilih gitu kan antara yang baik dan Ya. kebanyakan umat Islam sendiri malah condong eh, memilih ilmu yang misalkan non Islam karena misalkan prospek pekerjaan, prospek untuk mencari uang lebih menjanjikan, padahal ada ilmu Islam, ekonomi sekuler, ada ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Tetapi kenyataannya banyak juga yang memilih ekonomi sekuler sehingga mengakibatkan pertempuran di dalam dunia perekonomian atau di dalam dunia pendidikan juga ada filsafat Barat dengan filsafat Islam gitu kan. Nah ini menurut saya semua ilmu itu kalau misalkan eh, manusia atau orang Islam sendiri memilih ilmu Islam, mungkin ilmu-ilmu lain itu akan dengan sendirinya akan kalah atau tidak berkembang gitu. Kalau umat Islam secara individu itu memilih yang baik gitu, Pak. Ya, sebetulnya tadi Bapak Ibu, sebetulnya dalam Islam itu tidak mengenal sekuler, tidak ada bahkan. Tidak ada rumus sekuler dalam Islam. Hanya saja dalam tradisi Barat itulah, dalam peradaban Baratlah mulai dipisahkan antara yang sakral dengan yang tidak sakral, antara agama dengan dunia, antara Tuhan dengan manusia. Jadi dipisahkan antara ilmu dengan agama. Dipisahkan gitu. Sehingga lahirlah dikotomi atau pemisahan ilmu jadi ilmu agama, ilmu umum atau ilmu sekuler. Pendidikan ada pendidikan agama, pendidikan umum. Itu nanti berdampak pada banyak hal, termasuk pada hal pendidikan. Seperti itu. Kalau dalam Islam sendiri tidak mengenal itu sekuler, tidak mengenal pemisahan. Ilmu ya bersumber dari satu, begitu. Agama ya berarti terlibat juga di dalamnya, ada ekonomi, ada sosial, ada politik. Jadi agama tidak mungkin dipisahkan dari politik. Ekonomi tidak mungkin dipisahkan dari agama, seperti itu. Izin bertanya Pak dosen, kayaknya dalam ini kajiannya. Sebenarnya kalau kita cermati kan dengan sistem pendidikan yang hari ini kita mau tidak mau kan sekuler ya Pak dosen. Jadi Ya, harus mulai dari mana ini kita nih? Agar tadi tuh iya, ilmu pengetahuan dan sistem pendidikan ya sudah harus benar karena mau tidak mau kan kita sudah sistemnya sekuler ini. iya itu sudah terlanjur masuk. Iya itu dia Pak dosen, benar. Oh, dalam Pak dosen kajiannya benar. Kan Islam itu kan mensoroti dari berbagai macam aspek ya, bahkan Ipolexes Budahan Kamrata itu. Tapi hari ini mau tidak mau kita kan seperti dikebiri ya terkait tentang membicarakan terkait tentang ilmu Islam ini. Iya, sebetulnya problemnya dari kesadaran kita sih, Pak. Kalau kita bicara islamisasi ilmu, seringkali dianggap sinis gitu, dianggap remeh karena untuk apa diislamkan? Ilmu nggak perlu diislamkan, padahal bukan itu maksudnya. Nah, kalau kita membaca dampaknya kan kita akhirnya sekarang merasakan sendiri Iya iya betul betul. bagaimana dampak dari proses sekularisasi ilmu masuk kepada dunia Islam, masuk ke Nusantara, kemudian berdampak pada aspek sosial, ekonomi, pendidikan. Nah, maka sebetulnya hanya sedikit saja orang-orang yang serius dengan konsep islamisasi ilmu ini. Sisanya ya banyak yang mungkin kurang peduli, banyak yang menganggap sudah tidak relevan islamisasi ilmu, padahal sejatinya ini sangat relevan sekali. Makanya saya katakan tadi, materi ini sangat penting karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam cara kita berekonomi, cara kita bersosial, termasuk dalam pendidikan. Pendidikan kita tidak ada yang tidak mengikut Barat, tidak ada yang mengikuti konsep pendidikan Barat pada saat ini. Hanya saja kita tidak sadar, gitu. Dari kurikulumnya, dari buku-bukunya,
Misalkan pelajaran-pelajaran di sekolah, pelajaran sejarah, pelajaran sosiologi itu banyak menganut konsep atau metode-metode barat. Sama sekali tidak ada konsep Islamnya di situ. Padahal kita selama ini ya mengaku sebagai orang Muslim, orang Islam. Tapi dalam hal praktiknya tidak mengamalkan worldview Islamnya. Seperti itu. Jadi ini memang sudah luka yang sangat dalam gitu. Jadi kalau ibarat duri sudah sangat dalam gitu. Bukan luka sangat dalam sampai umat Islamnya sendiri melupakan. Iya, Sampai betul. terlupa. Setuju. Iya, jadi Udah sudah kejauhan kita. penyakitnya. Ya, ini sudah penyakit kritis sekali gitu kan umat Islam, apalagi dalam hal pendidikan gitu. Ya, kita bisa mengamati sendiri Bapak Ibu, mungkin ada yang punya keluarga dan sebagainya, bagaimana sih pendidikan kita di Indonesia hanya berfokus pada mengganti-ganti kurikulum saja, tadi tidak mengganti pada aspek esensinya gitu. Dari Iya. aspek pembuat kebijakannya, aspek guru-guru atau siapapun lah yang terlibat di dunia pendidikan tidak mau melihat pada akar masalahnya gitu. Kan kalau dia apakah betul akar masalahnya pada kurikulum? Hanya mengganti-ganti nama kurikulum saja begitu. Kurikulum A mengganti kurikulum B, atau sekarang penyesuaian gitu. Kurikulum merdeka diganti dengan kurikulum apa. Tapi kan esensinya tidak dapat di situ. Bagaimana kita melihat anak-anak tuh apa sih ketika lulus sekolah itu, apa yang dihasilkan? Apakah hanya menjadi warga negara yang baik tadi yang saya katakan? Apakah tujuan dari pendidikan itu hanya sebatas menjadi warga negara yang baik? Kalau begitu kita bisa aja mengikut Amerika, mengikut Prancis gitu. Memangnya di Prancis tidak ada orang baik? Kan ada orang baik banyak di Prancis. Orang baik banyak di Amerika. Banyak di Amerika warga negara yang baik, yang pintar. Tapi bukan itu tujuan pendidikan Islam. Nah, jangan-jangan kita hari ini masih menganut worldview barat ini. Pendidikan Indonesia hanya mencetak tadi orang-orang atau warga negara yang baik begitu. Nah, ini PR bersama saya kira. PR bersama seperti itu. Terima kasih pencerahannya Pak dosen. Iya benar. Silakan Bapak Ibu. Teman-teman barangkali ada yang ditanyakan. Ya, boleh. Silakan. Ada yang mau menanggapi, silakan. Ada yang mau berpendapat, silakan. Ini kita diskusi aja. Iya. Ada yang mau bertanya juga silakan. Ya, apalagi sekarang kita sedang ditampar oleh satu realitas ya, Bapak Ibu. Mungkin tahu berita kemarin salah satu kiai ya kan, yang kasus memperkosa Iya, santri-santri. iya. Itu labelnya agama, itu labelnya Islam. Tapi ini bukan Islamnya, tapi ini cara orang-orang memahami Islam itu seperti apa sih? Nah, ini lagi-lagi berangkat dari worldview-nya. Kok ada gitu ya seorang tokoh agama gitu dengan status kiai, labelnya agama, dengan tega memperlakukan santri seperti itu. Saya kira wah, hari ini banyak sekali pesantren terkena kasus ini. Bukan hanya 1-2 kasus, bahkan di perguruan tinggi Islam pun yang baru-baru ini, yang kemarin di Semarang misalnya, ada dosen yang melakukan pelecehan seksual. Jadi pendidikan Islam kita nanti tidak akan maju-maju. Atau mungkin ini Pak, bisa jadi ini untuk media yang memblow up-nya terlalu cepat Pak. Terlalu cepat dan dibesar-besarkan. Jadi memang kenyataannya ada. Dan di dalam di dalam pendidikan Kristen atau di gereja juga terjadi sebenarnya, tapi tidak terlalu di blow up, dibesar-besarkan gitu. Tapi ini justru yang dijadi sasaran itu justru Islamnya
citra Islamnya yang akan jadi sasarannya itu. Jadi bukan oknumnya, jadi Islamnya yang jadi sasaran. Sehingga mungkin ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan ya Isa mungkin kesalahan umat Islam sendiri, kemudian di blow up sebesar-besarnya supaya citra Islamnya itu jatuh gitu. Sebenarnya di kalangan gereja juga terjadi kayak kasus pedofil, kemudian orang-orang apa pendeta-pendeta yang tidak menikah itu sebenarnya mereka melakukan juga gitu. Cuman tidak di blow up oleh media karena media sendiri dikuasai rata-rata oleh kaum non Islam gitu. Mungkin Pak gitu salah satunya. Ya, eh, kalau menurut saya itu memang tugas media adalah menyampaikan fakta, menurut saya, Pak. Nah, terlepas nanti apakah itu terlalu fakta itu dilebih-lebihkan atau bahkan itu bukan sebuah fakta. Sebetulnya kembali kepada kita lah internal umat Islam begitu. Kita tidak juga tidak juga mengingkari bahwasanya di agama lain pun pasti ada gitu kejadian seperti ini. Tapi kan kita negara Indonesia dengan mayoritas umat Islam begitu kan, dengan dijejali oleh banyak pemikir Islam, akademisi Islam. Gitu. Lagi-lagi saya mengatakan begini tidak menyoroti atau menyalahkan Islam sebagai ajaran, sebagai agama, tapi tadi world view-nya, cara pandang kita itu terhadap Islam itu seperti apa? Itu. Apakah pendidikan Islam itu tadi hanya melahirkan orang baik atau orang baik sekaligus berakhlak yang benar, gitu. Sekaligus juga pintar. Gitu. Nah, lagi-lagi ini kan kasus yang sama dan yang terulang gitu. Bukan hanya di pesantren sih Bapak Ibu, di lembaga manapun gitu, lembaga pendidikan atau di luar itu. Ya, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan gitu. Nah, kalau kita kritisi, kalau kita dalami kasus ini, itu bukan sebatas hanya pada aspek kasusnya saja, tapi coba kita lihat worldview di belakangnya. Nah, orang-orang yang melanggar itu kira-kira apa worldview-nya itu? Bagaimana cara pandangnya itu? Sehingga bisa melakukan seperti ini. Karena worldview itu nanti berpengaruh pada perilaku, Pak. Nah, perilaku itu sebenarnya nanti worldview itu menjadi dasar bagaimana iman. Ya kan kalau imannya benar nggak mungkin dong melakukan hal itu ya, Bapak Ibu ya. Kalau imannya benar, tidak mungkin orang itu berperilaku seperti itu. Makanya tadi kita itu umat Islam itu harus beradab. Jadi beradab itu jangan malah dimaknai sebagai sopan santun, bukan. Beradab itu tadi beriman dengan benar, berilmu dengan benar, dan beramal juga dengan benar. Itu definisi dari adab menurut Profesor Nakwib Alatas sebetulnya. Yang di kita, ketika kita bicara adab, yang kita tahu hanya sopan santun begitu. Oh, beradab berarti harus sopan. Kalau kita sudah beriman dengan benar, tauhidnya benar, worldview-nya sudah benar, kemudian kita berilmu dengan cara yang benar, menggunakan ilmu yang benar, kemudian kita beramal dengan benar, saya kira tidak akan mustahil rasanya kita berbuat seperti itu begitu. Atau bertindak yang salah. Nah, saya kira itu, Pak. Ya mungkin world view-nya apa ya? Karena kan Iya, setiap tahun tiap jadi begini Pak kalau diamati setiap tahun di Indonesia itu kan dengan mayoritas penduduk Muslim itu keluar dari pesantren tuh hampir jutaan itu Pak. Tapi yang nggak merubah cara pandang kita. iya betul. Worldview-nya. Iya iya. Silakan, Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan lagi atau tanggapan lagi. Silakan teman-teman barangkali mau menanggapi atau ada pertanyaan. Izin Pak Afizena.
Silakan Ya, Mbak Mercy. Bu. Nggih. Ini penjelasan yang sangat menarik menurut Allah. Menyambung penjelasan tentang Islamisasi tadi sebagai proses pembebasan menuju bentuk asalnya yang fitri, eh, saya itu teringat dengan pemikiran guru saya. Itu beliau tuh punya manuskrip yang berjudul Agama dan Sifat Manusia Kembali kepada Aslinya. Jadi di situ beliau menjelaskan tentang mengislamkan Islam, mengagamakan agama, terus memanusiakan manusia. Nah, dalam konsep beliau itu ditekankan bahwa tantangan terbesar kita adalah kondisi agama dan manusia yang saat ini sedang tidak pada aslinya. Jika dikaitkan dengan eh, materi tadi, apakah bisa kita simpulkan bahwa krisis ilmu pengetahuan modern itu sebenarnya berakar pada krisis identitas manusia, gitu. Jadi, apakah proyek Islamisasi ilmu ini bisa kita pandang bukan sekedar soal kurikulum atau eh, buku teks, melainkan sebuah upaya rehabilitasi eksistensial untuk mengembalikan manusia ke setelan aslinya atau eh, kepada aslinya, gitu, fitrahnya, gitu. Yaitu manusia yang enggak egois, yang nggak memikirkan diri sendiri, yang memiliki kesadaran sosial yang utuh dan sadar eh, akan Tuhannya, akan eh, Islam yang aslinya, atau ya seperti konsep guru saya tadi, mengagamakan agama, mengislamkan Islam, memanusiakan manusia. Ngoten. Matur suwun Pak Fizena. Ya. Eh, mohon diulangi Bu poin pertanyaannya, tadi saya ada santri. Siap. Izin mengulang. Em, Menyambung penjelasan tentang Islamisasi tadi sebagai proses pembebasan menuju bentuk asalnya atau yang fitri, yang fitrah. Saya itu mengomparisasikan hal ini atau teringat. Jadi guru saya itu punya, beliau tuh punya karya manuskrip yang beliau tulis sudah lama. Itu berjudul Agama dan Sifat Manusia Kembali kepada Aslinya. Gitu. Atau beliau itu di dalam manuskrip itu tuh mengagamakan agama, memanusiakan manusia, mengislamkan Islam, seperti itu. Nah, dalam konsep beliau ditekankan bahwa tantangan terbesar kita adalah kondisi agama dan manusia yang saat ini sedang tidak pada aslinya. Jika dikaitkan dengan penjelasan jenengan tadi, apakah bisa kita simpulkan bahwa krisis ilmu pengetahuan modern itu sebenarnya berakar pada krisis identitas manusia? Apakah proyek Islamisasi ilmu ini bisa kita pandang bukan sekedar soal kurikulum atau teks, melainkan sebuah upaya rehabilitasi eksistensial untuk mengembalikan manusia ke setelan aslinya atau kepada aslinya, yaitu manusia yang tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Tentang em, hablum minanasnya juga, ngoten. Jadi memiliki kesadaran sosial yang utuh atau sadar akan Tuhannya. Seperti konsep tadi, ngoten. Seperti konsep guru saya, wow. Matur suwun. Ya, sebetulnya krisis identitas ataupun krisis eksistensial manusia hari ini itu hanya kepingan bagian dari krisis utamanya, yaitu krisis spiritualitas. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, manusia modern saat ini ada satu tokoh namanya Setu Senasr. Nah, Setu Senasr itu pemikir Islam dari Iran, ya. Itu yang sangat keras sekali mengkritik peradaban modern, Bapak Ibu, termasuk mengkritik manusia modern. Nah, jadi sebetulnya kalau saya mengutip perkataan Setu Senasr itu, jadi akar manusia modern itu bukan politik, bukan ekonomi, bukan pembangunan, tapi akar masalah manusia modern itu pada aspek spiritualitas. Nah, ini kalau ditarik lagi ke dalam sejarahnya itu sangat panjang, ya, berawal dari Renaissance di Barat, ya Bapak Ibu, di Italia pada waktu itu, ketika ada masa transisi dari peradaban
dari abad tengah masuk ke abad modern itu kan mulai di situ. Cara pandang, worldview, kemudian kesadaran manusia berubah dari spiritualitas kepada yang sekuler. Jadi manusia dijadikan sebagai pusat realitas. Manusia mampu menentukan nasibnya. Manusia mampu menciptakan banyak perubahan. Ya, manusia mampu membedakan baik buruk. Nah, jadi yang menjadi pusat itu bukan Tuhan, tapi manusia, atau dalam bahasa filsafatnya antroposentris. Nah, dari peradaban barat ini ketika masuk ke Indonesia itu sangat berpengaruh, sedikit banyak merubah gitu. Merubah, sehingga tadi kalau dikatakan Ibu, apakah itu sebetulnya bagian dari krisis identitas? Betul. Krisis eksistensial juga betul, tapi akar masalah itu hanya bagian dari satu akar masalah yang dilanda manusia modern saat ini, yaitu tadi krisis spiritualitas. Dalam hal ilmu, hari ini dalam ilmu modern tidak ada spiritualitasnya Bapak Ibu. Ya, ilmu itu bebas nilai kalau dalam pandangan Barat. Gitu. Alam semesta telah kehilangan aspek spiritualitasnya, sehingga bagi Syaikhul Nasr alam semesta itu ibarat ibarat pelacur yang dieksploitasi kemudian kita tinggalkan. Seharusnya umat Islam itu memandang alam semesta jangan seperti pelacur, tapi seperti istri. Kita manfaat, kita sayangi, kita rawat, kita jaga. Bukan memandang alam seperti pelacur yang kita eksploitasi, kemudian kita tinggalkan. Nah, itu satu analogi dari Syaikhul Nasr. Sehingga alam semesta kehilangan spiritualitasnya. Padahal alam semesta itu kan tanda-tanda Tuhan, alam semesta itu. Ada jejak-jejak Tuhan di situ, kalau dalam pandangan Islam. Tapi dalam pandangan manusia modern tidak ada itu jejak Tuhan. Alam semesta ya objek. Seperti itu. Nah, saya kira itu, Bu. Terkait krisis identitas, krisis eksistensial, itu satu masalah yang sebenarnya sumber masalahnya tadi ada pada aspek krisis spiritualitas. Atau dalam istilah Said Naqib Alatas itu loss of adab. Nah, umat Islam saat ini tuh loss of adab, kehilangan adab, kehilangan ilmu, kehilangan iman, apalagi amal. Kalau dalam istilah Said Naqib Alatas itu loss of adab. Begitu. Ada tanggapan, Bu? Oke, berarti kan kayak yang tadi Kula sampaikan tentang mengislamkan Islam itu kan berarti eh, yang kita sebut misalnya kayak itu Islam KTP nih berarti Pak Hafiz nggih. Kebanyakan orang sekarang itu nggih beragama tapi tidak pada fitrahnya, nggak pada aslinya gitu. Hanya dalam KTP-nya aja mereka semua beragama atau kita bahkan sendiri, ngoten. Tapi eh, tidak mencapai yang seharusnya. Ngoten. Terima kasih Pak Hafiz Ya, atas penjelasannya. iya betul. Ya, itu berarti kita hanya beragama secara ritual saja, tidak beragama secara intelektual. Imannya belum masuk. Jadi kita hanya sekedar ritual, tapi tanpa diisi dengan keimanan. Apalagi tanpa diisi dengan ilmu. Kita beragama tanpa ilmu, bagaimana cara kita mengetahui sholat kalau tanpa ilmu? Jadi tadi antara iman, ilmu, amal itu harus satu kesatuan. Tidak cukup kita hanya berislam secara ritual, tapi harus berislam secara intelektual, secara spiritual. Saya kira itu jawabannya. Cukup ya teman-teman karena sudah pukul 20.06. 4 menit lagi, Pak. Ya, boleh. Saya kira cukup, Bapak Ibu.
untuk materi kita hari ini. Jadi ini yang presentasi tidak ada ya Bapak Ibu? Tidak ada, Pak. Iya. Jadi gimana? Apakah ada hadir apa tidak mahasiswanya? Sebenarnya saya cek, Pak. Hadir Hadir Pak itu. saya. Ada satu sih yang hadir. Nah, Iya Pak. ngomong nah. Silakan. Nah. Ya punten Pak, belum bisa presentasi karena kelompok saya sudah saya hubungin, belum ada respon. Ini juga yang masukan saya hanya saya satu Pak. Iya. Kemarin juga sama kasusnya Bapak Ibu ya. Jadi yang bekerja hanya satu orang. Kemarin ada yang japri saya katanya melaporkan dari 3 nama itu yang menyusun makalah segala macam ya hanya satu orang. Itu saya bilang ya nanti saya tindak lanjuti gitu karena ya yang namanya kuliah kan mahasiswa punya kewajiban, kemudian dosen punya kewajiban. Jadi kalau mahasiswa hanya meminta hak tanpa menjalankan kewajiban, saya kira tidak fair. Haknya apa? Mendapat nilai. Kalau ada mahasiswa tidak mendapat nilai, berarti itu mahasiswa wajib menuntut kepada dosen. Tapi jangan lupa mahasiswa juga punya kewajiban. Kewajibannya hadir sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian membuat presentasi, membuat materi, tidak hanya hadir saja. Itu kalau hadir saja ya dosen tidak akan memberikan haknya, tidak akan memberikan nilai kan gitu. Nah, jadi untuk kedepannya mohon Bapak Ibu semuanya kesadarannya bagi yang presentasi harap saling membantu atau membuat grup WA grup gitu, saling berkomunikasi, berkoordinasi, membuat materi. Kan saya hanya meminta PPT saja, tidak makalah kan? Meskipun sebetulnya lebih baik makalah kalau bagi saya. Tidak hanya kalau PPT saya kurang ya. Kalau PPT kan bisa dari ChatGPT, bisa dari mana. Tapi kalau makalah kan berarti Bapak Ibu meneliti, Bapak Ibu membaca begitu. Tapi lagi-lagi karena saya memahami ini kelas PJJ, ya hampir 90% itu mahasiswanya Bapak Ibu bekerja dan sudah berkeluarga. Jadi saya hanya meminta PPT dan mohon untuk kerjasamanya untuk membuat PPT sesuai jadwal kelompoknya. Jadi yang kemarin-kemarin atau yang sekarang tidak ini ya mohon maaf berarti tidak menjalankan kewajibannya begitu. Nanti ada pertimbangan dari saya lah selaku dosen pengampu seperti apa. Saya kira itu. Jadi untuk minggu depan itu siapa Pak? Minggu depan kita masuk pertemuan ke-11 Bapak Ibu. Bicara soal bahasa, ilmu, dan realitas. Ini nanti fokusnya ke filsafat bahasa. Ini cukup rumit ya karena filsafat bahasa itu banyak istilah-istilah yang perlu dibaca berulang-ulang. Apakah ada nama-namanya mahasiswanya atau sudah tahu Ada semuanya? namanya Mbak Princes, terus Ilham Nur Soleh, terus lagi Muhammad Fahmi Muharor. Satu lagi keluar, Pak. Mengundurkan diri Ibu Yani Ibrahim itu. Ya Mbak Princes Jadi berapa? besok pekan depan nanti Mbak Princes ya. Kelompoknya Mbak Princes. Nggih, kelompok 10 nggih, Pak Rohendi. Kelompok 9 Mbak Princes. Oh, kelompok 9. Ya, lihat updatean terbaru tuh Oh, dari siap, Kosma siap. tuh. Ya, Matur suwun Pak Rohendi. nggih, nggih. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti absennya dari Kosma ya Pak ya? Ya, Sudah ada ya, kan ya? sudah Pak. Sudah Ya, Pak. Sudah di screenshot yang hadir. ya. Berarti untuk besok masih masuk karena belum Idul Adha ya. Idul Adhanya 2 minggu lagi, 2 minggu ke depan. Ya, belum. Nanti diinfokan oleh admin apakah ketika Idul Adha itu ada libur setelahnya atau ketika hari H saja. Nanti disampaikan oleh admin. Oke, untuk minggu depan saya ingatkan materinya tentang bahasa, ilmu, dan realitas. Nanti fokusnya pada filsafat bahasa. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup perkuliahan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.